Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya semua? Baik ya, alhamdulillah. Nah, semoga hari ini kita selalu diberi kesehatan dan tetap semangat untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bidang studi SKI Sejarah Kebudayaan Islam kelas 3 semester 1, yaitu mengenai materi mengenal sejarah masyarakat Arab pra-Islam. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada kesempatan pembelajaran hari ini, Ibu Guru ingin menyampaikan tujuan dari pembelajaran ini, yaitu siswa dapat mengetahui pengertian masa pra-Islam. Kedua, menjelaskan keadaan alam atau geografis daerah Mekah dan sekitarnya. Tiga, menyebutkan keadaan sosial dan perekonomian masyarakat Arab. Nah, lanjut. Sebelum kita mempelajari tradisi masyarakat Arab sebelum Islam, kita akan mengenal terlebih dahulu bagaimana keadaan negeri Arab, tempat Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Bagaimana keadaan negeri Arab secara geografi, kehidupan sosial dan spiritual sebelum Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam, terutama mereka yang tinggal di kota Mekah. Jazirah Arab merupakan wilayah padang pasir yang terletak di bagian barat daya Asia. Jazirah adalah padang pasir terluas dan tergersang di dunia. Luas wilayahnya 1.120.000 mil persegi. Jazirah Arab merupakan wilayah strategis dalam peta dunia zaman kuno, ketika benua Australia dan Amerika belum dikenal orang, karena letaknya berada pada posisi pertemuan tiga benua, yaitu benua Asia, benua Eropa, dan benua Afrika. Wilayah bagian utara Arab berbatasan dengan lembah gurun Syria. Sebelah timur berbatasan dengan dataran tinggi Persia, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Laut Merah. Kepulauan Arabia atau Jazirah Arabia adalah atau sering juga disebut dengan sebutan untuk Arab karena wilayahnya dikenal dengan laut pada pertiga sisinya. Kemudian kita akan lanjut materinya kita, yaitu tentang keadaan geografis Jazirah Arab. Keadaan alam Jazirah Arab, wilayah Arab daerahnya terdiri dari gurun-gurun yang udaranya sangat panas dan berangin tenang. Wilayah ini dikenal dengan daerah Tihama, sedangkan wilayah yang berupa lembah di celah-celah pegunungan, wilayah ini disebut daerah Hijaz. Nah, di wilayah inilah, yaitu Hijaz, terdapat dua kota suci. Kota apakah itu? Ada yang bisa menyebutkan? Ya, kota suci itu ialah kedua kota suci itu ialah kota Mekah dan kota Madinah. Di Mekah inilah terdapat Ka'bah dan sumber mata air yang tidak pernah kering, yang merupakan peninggalan dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam, yang disebut dengan air Zam-Zam. Najd adalah suatu wilayah yang berupa dataran tinggi, berbeda dengan wilayah Al-Arud, yaitu wilayah padang pasir yang luas yang terkenal dengan padang Sahara yang tandus dan gersang. Wilayah Al-Rud berada di bawah kekuasaan bangsa Persia. Wilayah Jazirah Arab lainnya yaitu Yaman.
suatu wilayah Jazirah Arab yang telah banyak dihuni oleh masyarakat Arab pra-Islam. Penduduk Yaman termasuk maju pada saat itu, namun sering terjadi peperangan sehingga banyak bangunan-bangunan yang lenyap musnah akibat perang. Dan lanjut materinya kita. Bangsa Arab terbagi menjadi beberapa bagian bangsa yang besar, yakni mereka adalah bangsa Arab yang sudah tidak dikenal lagi karena sudah punah, yang disebut dengan Arab Al-Baidah. Bangsa Arab Al-Baidah yang pernah dikenal dalam sejarah bangsa-bangsa Arab adalah kaum Ad dan kaum Tsamud. Al-Aribah, mereka adalah bangsa Arab yang berasal dari keturunan Ya'rib bin Syakih, disebut juga bangsa Arab Khotan dan berdomisili di Yaman. Sebagian besar dari penduduk Jazirah Arab adalah keturunan Nabi Ismail. Bangsa Arab ini adalah Al-Masta'ribah, baik yang tinggal di kota-kota maupun di dusun-dusun. Lanjut, bangsa Arab memiliki karakter yang positif seperti pemberani, ketahanan fisik, kekuatan daya ingat, hormat akan harga diri dan martabat, penganut kebebasan, loyal terhadap pemimpin, pola hidup sederhana, ramah, ahli syair, dan sebagainya. Jika karakter baik, mereka terkikis oleh sifat buruknya. Mereka melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti minum khamar sampai mabuk, berzina, berjudi, perampok, dan sebagainya. Perbudakan menempatkan kaum perempuan pada kedudukan yang paling rendah. Perempuan dipandang ibarat binatang piaraan dan tidak memiliki kehormatan dan kekuatan untuk membela diri. Kamu mungkin pernah mendengar atau membaca bahwa zaman sebelum masuknya agama Islam, sebelum datangnya agama Islam disebut zaman jahiliyah, yang artinya kebodohan atau zaman kegelapan. Mengapa disebut demikian? Karena masyarakat Arab pada waktu itu tidak mau menggunakan pikiran sehatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan mereka. Mereka dalam kegelapan karena tidak mau mengikuti petunjuk agama yang benar yang dibawa oleh para rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka juga belum memiliki aturan hidup yang baik, tidak terdapat pemerintahan dan hukum yang tepat. Mereka hanya mengikuti serta mematuhi adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku dan terus-menerus. Bangsa Arab jahiliyah suka berkelompok berdasarkan bani atau marga. Bani ini berkelompok menjadi satu kabilah atau suku. Jadi kabilah itu adalah kelompok yang terdiri atas beberapa bani atau marga seperti suku Quraisy, yang merupakan salah satu suku yang terdiri dari Bani Hashim, Bani Muthalib, dan Bani Kilab. Mereka hidup berkelompok dan mementingkan kelompoknya, sehingga di antara suku-suku itu sering terjadi persaingan, mengakibatkan terjadinya perselisihan.